Bab 1 Teknik Komputer. Apa itu teknik? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknik adalah pengetahuan atau kepandaian membuat sesuatu. Sedangkan komputer adalah alat elektronik yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat. Jadi, teknik komputer adalah ilmu yang mengkombinasikan antara ilmu komputer dan ilmu elektro atau kelistrikan. Kemudian, jenis komputer. Komputer memang banyak jenisnya ya. Komputer berdasarkan data yang diolah terdiri dari komputer analog, kemudian komputer digital, dan komputer hybrid. Komputer analog adalah komputer yang digunakan untuk mengolah data kualitatif yang tidak dapat dianalisis. Berbentuk fisik ya, berdasarkan objek. Contohnya kita temui pada alat ukur arus, kemudian alat ukur suhu dan temperatur, alat ukur kecepatan, dan alat ukur pada tekanan. Semua alat ini digunakan secara manual dan terbatas pada penggunaannya. Kemudian komputer digital digunakan untuk mengolah data kuantitatif sehingga dapat dihitung secara langsung dan diproses dengan cepat. Karena bersifat digital, maka semua pengerjaannya dikerjakan secara otomatis dan melalui teknologi sesuai pada perangkat yang digunakan, yaitu seperti komputer PC atau pada laptop. Kemudian yang ketiga yaitu komputer hybrid. Ini merupakan kombinasi antara komputer analog dengan komputer digital. Contohnya adalah mesin faksimil ya. Mesin ini digunakan untuk mengambil data pada kertas yang berisi gambar ataupun dokumen. Faksimil biasanya digunakan pada perkantoran atau tempat tertentu yang membutuhkan pengiriman surat langsung pada saat itu sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama. Cara kerjanya menggunakan perangkat jaringan telepon kemudian dikirim melalui nomor tujuan. Selanjutnya adalah komputer berdasarkan penggunaannya. Dibagi menjadi dua, yang pertama SPC, Special Purpose Computer, yaitu komputer yang digunakan untuk tujuan khusus. Misalnya pada komputer rumah sakit, kemudian komputer pada bidang industri, ya jadi tergantung pada penggunaan dan tujuannya. Tetapi digunakan untuk penggunaan secara khusus. Lalu yang kedua adalah GPC, General Purpose Computer, yaitu komputer yang digunakan untuk tujuan umum. Biasanya adalah komputer yang biasa kita gunakan, laptop atau komputer PC, CPU, dan komputer lainnya. Selanjutnya, komputer berdasarkan prosesor. Prosesor sudah tahu ya. Prosesor ini merupakan otak komputer yang mengendalikan proses kerja di dalam komputer. Berdasarkan prosesornya, komputer ini ada mainframe. Kalau mainframe ini membutuhkan prosesor yang kemampuannya sangat besar karena di situ terdapat port atau terminal penghubung di dalamnya. Yang kedua ada mini komputer. Bentuk komputernya ini lebih kecil dari komputer mainframe, tetapi di dalam mini komputer ini port penghubungnya hanya terdapat beberapa aja. Ya, itulah jenis komputer berdasarkan prosesornya. Selanjutnya, komputer berdasarkan ukurannya. Ini ada komputer meja atau desktop, laptop, kemudian subnetbook dan palmtop. Baiklah, kita masuk ke materi hardware dan software ya. Kemarin masih banyak yang salah untuk membedakan mana hardware dan software. Saya coba bahas sedikit lagi. Jadi hardware ini perangkat keras. Keras itu dalam artian bisa dipegang
dan bisa dilihat secara langsung. Fungsinya untuk mendukung proses kerja komputer. Ya. Nah, klasifikasi hardware ini ada empat kelompok. Yang pertama input device, output device, storage device, process device. Nah, untuk device ini yang termasuk ke dalam perangkat masukan, artinya si keyboard ini memberikan masukan berupa tulisan ketikan huruf. Ya, kemudian ada mouse, webcam masukannya berupa gambar, kemudian mikrofon masukannya berupa suara. Kemudian output device. Nah, kalau output ini berarti keluaran. Ya, monitor memberikan keluaran berupa tampilan layar, kemudian printer memberikan keluaran hasil print ketika dicetak, sedangkan speaker ini memberikan keluaran suara. Ya, itu output device. Untuk storage device ini adalah penyimpanan yang berada di dalam CPU yang kotak itu, ya, Central Processing Unit. Storage ini berarti penyimpanan ada hard drive, DVD, dan flash disk. Dan yang keempat, process device, ada motherboard, prosesor, VGA, power supply. Untuk gambarnya serta fungsinya bisa dilihat di LKS ya selebihnya. Oke, untuk software ini adalah perangkat lunak, artinya ini berada di dalam komputer sehingga bisa melakukan kontrol sistem dan perangkat keras. Jadi ini aplikasi yang ada di dalam komputer atau sistem operasi yang semuanya terhubung. Nah, kelompok software juga ada 4, ini software aplikasi, kemudian software sistem, kemudian software lisensi, dan software pemrograman. Untuk software aplikasi contohnya ada Microsoft Word, Excel, browser, ya, berbentuk seperti aplikasi. Kemudian software sistem, ini sistem operasi seperti Windows, antivirus ya seperti Avast atau Smadaf. Kalau untuk software lisensi ini aplikasi yang dibuat tapi memiliki hak cipta. Sedangkan software pemrograman ini dibuat oleh pembuat program, ya, pembuat aplikasi dengan cara menuliskan kode-kode program sebelumnya. Alhamdulillah sudah selesai materinya. Langsung lanjut ke tugas berikutnya ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Sekian.